Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anissa Rahman. Saya Rudi Setiawan, kelompok Fasel dan Wasel. Saya Rizky Inayah Wulandari. Adapun dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang sebab akibat fasal dan wasal, jenis-jenis fasal dan wasal, dan contoh-contoh fasal dan wasal. Dalam ilmu balaghah, khususnya cabang ilmu al-ma'ani, fasal berarti memisahkan dua kalimat tanpa huruf ataf atau huruf penghubung, seperti huruf waw. Nah, pemisahan ini tuh tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan karena ada tujuan untuk mempertimbangkan makna, konteks, dan tujuan retoris. Fasal ini berfungsi untuk menjaga kejelasan makna, mempertegas pesan, serta menampilkan keindahan bahasa Arab, terutama yang ada di dalam Al-Quran. 5 sebab terjadinya fasal. Yang pertama, fasal digunakan karena setiap kalimat punya makna sendiri, jadi tidak perlu disambungkan. Yang kedua, kalimat kedua itu berfungsi sebagai penjelas dari kalimat pertama. Yang ketiga, jenis kalimat itu berbeda, jadi misalnya kalimat berita atau kalimat doa. Yang keempat, untuk menghindari salah paham makna jika kalimat itu tuh disambungkan. Yang kelima, ada perubahan fokus pembicaraan, jadi tidak perlu dipisah agar maknanya lebih jelas. Jenis-jenis fasal. Yang pertama ada kamal al-ittisal. Kamal ini dipisah meskipun maknanya berkaitan karena kalimat kedua ini berfungsi sebagai penegas, penjelas, atau pengganti. Yang kedua ada kamal al-inqitha. Nah, dua kalimat ini benar-benar tidak memiliki hubungan makna. Yang ketiga, syib kamal al-ittisal. Kalimat kedua ini seolah menjadi jawaban dari kalimat pertama. Yang keempat ada syib kamal al-inqitha. Nah, kalimat ini tidak disambungkan supaya tidak ada kesalahpahaman makna. Nah, yang terakhir, tidak dimaksudkan menyatukan dua kalimat dalam satu hukum. Jadi penyambungan ini tuh dihindari karena dapat menimbulkan pemahaman yang salah. Nah, berikut contoh dari fasal. Yang pertama, dikarenakan kamal istishal. Yang mana kamal istishal ini ada 3 sebab. Yang pertama, dikarenakan adanya hubungan taukid. Di dalam kalimat famahilil kafirina amhilhum ruwaidan, dalam ayat ini ada 2 kalimat, yakni amhilhum ruwaidan yang menampakkan taukid bagi kalimat famahilil kafirin. Nah, oleh karena itu kedua kalimat tersebut difasalkan. Yang kedua, karena menjadi bayan. Di dalam Quran surah Toha ayat 12 yang berbunyi fawaswasa ilaihi syaitana qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Kalimat hal adulluka ala syajaratil khuld merupakan bayan atau penjelas tentang bagaimana syaitan menggoda Adam. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari penggalan ayat fawaswasa ilaihi syaitan. Nah, oleh karena itu kedua kalimat ini difasalkan. Dan yang ketiga dikarenakan adanya hubungan badal. Dalam kalimat umid dukum bima ta'maluna umid dukum bi an'ami wa banin. Nah, di dalam kalimat umid dukum bi an'ami wa banin menjadi badal terhadap kalimat umid dukum bima ta'malun. Nah, contoh yang kedua karena kamal intiko pada kalimat hadara wazidus su'unid diniyah hafizahullah. Kalimat yang pertama hadara wazidus su'udiniyah berbentuk khobar dan yang kedua hafizahullah berbentuk insya. Contoh yang ketiga dikarenakan syibu kamal istishal yang berbunyi wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'amratum bisu'i illa ma rahma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Termasuk syibul kamal istishal karena inna nafsa la'amratum bisu'i seolah-olah merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Contoh yang keempat syibu kamal intiqo yang berbunyi watadunmu salma annani abghi biha badalan aroha fit dalali tahimu. Maka kalimat aroha boleh diatofkan pada tadunmu, tetapi tercegah karena adanya dugaan mengatofkan pada kalimat abghi biha. Maka jadilah kalimat ketiga tersebut yang disangkakan oleh Salma, padahal bukan itu yang dimaksud. Contoh yang keempat, bahwa tidak dimaksud mensekutukan dua kalimat dalam hukum karena adanya yang mencegah. Contohnya pada kalimat wa idza qalu ila syayatinihim
qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, pada kalimat Allahu yastahzi'u bihim tidak boleh diatofkan pada inna ma'akum karena menimbulkan bahwa kalimat itu adalah kata-kata mereka, dan tidak juga pada kalimat qalu karena akan menimbulkan pemahaman bahwa Allah mengolok-olok mereka yang terikat syarat ketika keadaan mereka berpaling pada syaitan-syaitan mereka. Dalam ilmu balaghah, khususnya pada cabang ilmu ma'ani, wasal merupakan konsep penting yang berkaitan dengan cara menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain menggunakan huruf athof. Secara terminologis, wasal adalah huruf penghubung. Contohnya seperti huruf wawu, huruf fa, karena adanya hubungan makna yang kuat di antara kalimat-kalimat tersebut. Adapun sebab terjadinya wasal adalah karena adanya kesatuan konteks dan kesinambungan makna. Kalimat-kalimat yang dihubungkan biasanya memiliki kesamaan struktur, keserasian tujuan, atau saling melengkapi makna. Dengan wasal, pesan menjadi lebih utuh, mengalir, dan terkesan terputus secara maknawi. Kemudian jika dilihat dari fungsinya, wasal dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, wasal karena kesamaan kedudukan gramatikal, yaitu ketika ada dua kalimat yang mana memiliki fungsi sintaksis yang setara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasal karena kesatuan makna meskipun secara struktur berbeda. Kemudian ada yang ketiga, wasal untuk menunjukkan urutan peristiwa, sebab atau akibat yang menegaskan makna melalui huruf athof tertentu. Kemudian adapun perbedaan wasal dan fasal ini terletak pada keberadaan huruf penghubung. Wasal menggunakan huruf athof untuk menunjukkan kesinambungan makna, sedangkan fasal memisahkan kalimat tanpa penghubung karena maknanya telah jelas berdiri sendiri atau justru membutuhkan pemisahan untuk penguatan retorika. Nah, adapun contoh wasal yang pertama dikarenakan adanya kesamaan struktur gramatikal, yang mana pada kalimat Zaidun karimun wa amrun syakhiyun, yang artinya Zaid itu dermawan dan Amr juga murah hati. Kedua kalimat ini sama-sama berbentuk jumlah ismiyah. Contoh kedua karena adanya relasi sebab dan akibat, yang mana di dalam kalimat darasat thalibu fanajaha fil imtihan, yang artinya sang murid belajar maka ia pun berhasil dalam ujiannya. Keduanya dihubungkan dengan huruf fa sebagai wasal agar hubungan sebab dan akibatnya lebih jelas. Contoh yang ketiga dikarenakan adanya penjelasan atau perincian, yang mana di dalam kalimat ahdartul fakihata wahyal tufahu wal mauzu. Kalimat pertama, aku membawa buah. Kalimat kedua, yaitu apel dan pisang, yang mana menjelaskan maksud dari buah yang dibawa. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa penggunaan wasal menjadikan maksud lebih jelas. Contoh yang terakhir, karena adanya keterkaitan makna yang erat. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43, di dalam kalimat La taqrabus salata wa antum sukara. Kalimat ini jika dipisahkan maka bisa salah paham, seolah-olah larangan sholat secara mutlak. Nah, karena itu harus diwasalkan agar makna lebih utuh. Dengan demikian, wasal bukanlah sekedar persoalan gramatikal, melainkan strategi retorika Al-Quran untuk membangun kesinambungan makna, keindahan susunan, dan kedalaman pesan. Ya, itulah tadi penjelasan wasal, sedikit penjelasan wasal dari saya, Rudi Setiawan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Unzur mangkola wa la tanzur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.